contoh pengisian SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas person product moment berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini kelompok membuat kuesioner penelitian. Untuk variabel ada beberapa variabel, yaitu nama, umur, jenis kelamin pendidikan, dan kuesioner pertanyaan. Nomor 1, pekerjaan saya membuat saya kelelahan. 1 sangat setuju, 2 sedikit setuju, 3 setuju, 4 tidak setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua, saya khawatir tidak dapat melakukan pekerjaan saya. Ketiga, saya takut terkena penyakit menular di tempat saya bekerja. Keempat, saya merasa tidak sehat saat ini. Kelima, saya terbebani saat bekerja. Keenam, saya tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri. Ketujuh, saya tidak mampu kolaborasi dengan teman sejawat. Kedelapan, saya kehilangan nafsu makan ketika bekerja. Setelah kita melakukan penelitian ini, kita mendapatkan jawaban dari responden dan kita masukkan dalam tabulasi jawaban responden dalam Excel. Nama kita buat dalam inisial 2 huruf, umur, jenis kelamin 1 untuk laki-laki dan 2 itu untuk perempuan. Pendidikan 1 D3 keperawatan, 2 S1 keperawatan, dan 3 S2 keperawatan. Dan P1 sampai P8 ini adalah pertanyaan yang kita berikan kepada responden. Baik, kita akan melakukan input dalam SPSS terlebih dahulu dalam variabel view. Name kita masukin NM. NM itu labelnya adalah nama responden. Nama responden ini desimalnya 0. Dan nama itu biasanya dalam bentuk string atau huruf. Oke, selanjutnya umur. Nama, umur, jenis kelamin. Umur desimalnya 0, width-nya 2. Ini adalah umur responden. Untuk umur kita berikan dia skala measure-nya ordinal JK, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin desimalnya 0. Jenis kelamin bisa 1 atau 2. Ini adalah jenis kelamin. Pendidikan PDDK 0, width-nya 2. Ini adalah pendidikan terakhir. Pendidikan masuk dalam ordinal. Kemudian ini P1 0. Ini 2. Ini adalah pertanyaan 1 dalam bentuk scale. Demikian seterusnya sampai ke pertanyaan ke-8. Ini P4, P5, P_6, P_7, dan P_8. Ini untuk
total. Labelnya pertanyaan 2. Ini pertanyaan 3. Ini pertanyaan 4. Pertanyaan 5. Pertanyaan 6, 7, dan 8. Ini adalah total. Untuk measure-nya dipastikan dia scale. Oke, ini sudah kita masukin. Ini jangan lupa kita ganti 0 desimalnya, sebab dia tidak memiliki desimal. Kemudian untuk jenis kelamin, jangan lupa dalam value-nya 1 untuk laki-laki, 2 perempuan. Untuk pendidikan juga, kalau 1 dia D3 keperawatan, 2 dia S1 keperawatan, dan ketiga dia S2 keperawatan. Ketika kita input 1, ini maksudnya ketika kita menginput 1 di data view, dia akan otomatis keluar D3 keperawatan. Ketika kita input 2, dia otomatisnya keluar S1 keperawatan. Begitu seterusnya. Sama dengan ini, jenis kelamin ketika kita ketik 1 di data view, dia akan muncul laki-laki dan 2 untuk perempuan. Oke, setelah itu ini variabelnya sudah ada semua. Nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan total. Ini semua variabel. Baik, kita ke tabulasi, kita copy seluruhnya hasil dari yang kita dapatkan setelah melakukan penelitian. Kita copy, lalu kita paste aja di SPSS. Nah, ini kalau value labelsnya belum aktif, dia tidak akan muncul. Dia akan muncul yang 1, 2, tapi kita harus mengaktifkan dulu. Nah, dia muncul seperti ini. Oke, ini sudah selesai semua untuk inputnya. Baik, setelah itu kita klik analyze. Setelah analyze, scale, pilih reliability analysis. Kita blok pertanyaan 1 sampai total. Pindahkan ke items, dan di statistics item dan scale if item deleted. Continue. Modelnya jangan lupa dalam bentuk alpha. Oke, kita tunggu untuk hasilnya. Ini dia hasilnya. Uji reliabilitas Cronbach alpha ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner kita ini memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Lebih dari 0,6. Di sini didapatkan dari hasil kuesioner
Cronbach alfanya 0,745. Artinya questionnaire-nya itu reliable. Kemudian kita lihat untuk validitasnya. Validitasnya kita lihat dari dasar pengambilan uji validitas person. Kita membandingkan nilai hitung dengan nilai R-table. R hitung kita sudah didapatkan corrected item total correlation-nya ini. Kemudian kita lihat di ini didapatkan sampelnya 30. Sampelnya 30 orang. Kemudian kita lihat di R-table. R-table yang kita gunakan adalah rumusnya adalah N dikurang 2, di mana N adalah jumlah sampel, 30 dikurang 2 sama dengan 28. Kita menggunakan tingkat signifikansinya yang two tail, jadi kita melihat di angka ke-28 dan di 0,05. Didapatkan R-tabelnya yaitu 0,3610. 0,3610. Kita lihat di SPSS 0,3610. Pertanyaan 1, corrected item total correlation-nya 0,527. Dia lebih besar dari R-table. Di mana R-tabelnya tadi adalah 0,3610. Jadi pertanyaan 1 valid. Pertanyaan 2 0,460 valid. Pertanyaan 3 0,550 valid. Pertanyaan keempat 0,373 valid. Pertanyaan kelima 0,513 valid. Pertanyaan 7 0,636 valid. Pertanyaan 8 0,423. Jadi semua pertanyaan yang diberikan valid. Jadi kita bisa melanjutkan penelitian kita. Setelah ini sudah selesai, kita save dengan klik file, save as. Tugas kita save. Oke, baik, demikian hasil dari uji reliability dan uji validitas data.